Orang-orang yang taubat nasuha saat dibicarakan menyangkut dengan kemaksiatan yang pernah dia kerjakan, meleleh air matanya, meleleh hatinya, serasa tidak ingin lepas dari ibadah saking takut kepada azab yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tanpa mempublikasi kepada orang lain. Tingat lon tuan watelun buat ngenayah di cedruang. Tanya manusia, udip belagai nakih yang sabar apabila saat kita melihat kebaikan itu seperti kita letakkan barang dalam saku yang bolong. Menyana maksud jamun necok otanyan lagi nepeduk lamkih yang god. Wate tengah tajak takalon li deh kemaksiatan lamkih danyo ru imatad. Sehingga setiap hari kita akan takut melakukan kemaksiatan, akan takut melakukan kejahatan. Kenapa? Takut kita kembali kepada dosa masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyami fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا الكرام وعلى آله وصحبه ذوي البيان أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah diberikan olehnya sehingga kita mampu berdiri tegak, mampu duduk dan beriktikaf di masjid yang mulia ini. Semoga Allah akan memberikan kita kesempatan untuk mengantarkan Ramadan sampai ke gerbang Aidil Fitri nantinya. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi khatimun nabiyyin, menjadi penutup segala nabi-nabi dan rasul. Bahkan terdapat sebuah keunikan daripada Nabi Muhammad itu dalam bulan suci Ramadan. Beliau sangat berbeda jauh dengan umatnya, di mana kita paham betul bahawa pada awal-awal Ramadan itu datang, banyak orang yang singgah ke masjid. Pada awal Ramadan itu datang, banyak kening yang sujud di musalla, di sajadahnya masjid. Pada awal Ramadan itu datang, orang-orang berduyun-duyun, wajah asing pun kita dapatkan untuk memenuhi masjid. Tepatnya pada 10 pertengahan sudah mulai berguguran. Bahkan di akhir Ramadan hanya orang-orang yang sudah tumbuh jiwa iman dalam hatinya yang terpanggil untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Sedangkan kehidupan Nabi Muhammad, beliau beribadah memang sangat luar biasa dalam bulan suci Ramadan. Tetapi menjelang akhir Ramadan, beliau tidak tidur sedetik pun guna untuk memuliakan 10 akhir Ramadan dengan iktikaf di masjid sebagaimana yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid Jami Lanjang Garam Kota Loksmawe, BKM pengurus masjid
jamaah yang insya Allah kita doakan kepada Allah semoga semuanya kita akan berkumpul seperti malam ini kelak di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari mengawali pertemuan kita pada malam ini, kita akan bahas menyangkut dengan bagaimana konsepsi taubat dalam perspektif tafsir. Allah berfirman dalam sebuah ayatnya yang sudah kami bacakan tadi dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat alias taubat nasuha. Sebuah kalimat yang memang singkat tetapi mengandung makna yang sangat padat. Kalau kita lihat penjabarannya Imam Ibnu Katsir sangat luas, namun malam ini kita akan lebih khusus dan fokus kepada pembahasan yang diutarakan oleh Imam As-Suyuti dalam Hasyiah Sawinya. Apa yang beliau sampaikan? Kalimat ya ayyuhalladzina amanu bermakna bahwa orang-orang yang sadaku, yang sudah membenarkan terhadap agama Islam ini, merekalah yang dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk taubat kepadanya. Kalimat selanjutnya Allah mengutarakan dengan sigat fi'il amar, tubu. Apa maknanya? Taubatlah. Merupakan sebuah perintah yang dianjurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya diperintahkan kepada kita semua hamba Allah. Sering kita dengar kalimat taubat nasuha, sering kita ucapkan kalimat taubat nasuha. Bahkan kerap pada postingan-postingan yang dicetuskan, yang ditulis oleh para orang-orang yang hijrah, kami akan melakukan taubat nasuha. Namun malam ini apa saja yang harus kita miliki sehingga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang taubat nasuha? Tadi sudah dilaksanakan solat 2 rakaat. Itu merupakan sebuah kemestian dan keharusan bagi seseorang yang akan melaksanakan taubat dalam waktu kapanpun. Sudah kita melaksanakan dosa, ingin taubat, awali dulu dengan mandi, niat kepada mandi taubat. Yang selanjutnya kita solat 2 rakaat untuk taubat kepada Allah. Itu sudah kita kerjakan. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan yang tidak kalah pentingnya. Ada 4 syarat yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia dikatakan orang yang bertaubat kepada Allah. Yang pertama disampaikan oleh Imam As-Suyuti, bahwa mereka orang-orang yang sudah pernah melakukan kesalahan, orang-orang yang sudah pernah terjebak dalam kemaksiatan, orang-orang yang sudah terjebak berpermandi dengan noda dosa setiap harinya dulu sebelum hadir Ramadan. Malam 21 Ramadan ini terbangun jiwa untuk taubat kepada Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama kata Imam As-Suyuti, ayyaqli'a 'anil ma'asi fil hali. Apa maknanya Ustaz? Berhenti dari melakukan kemaksiatan, cabut diri, hengkang diri dari melakukan kemaksiatan fil hali, secara spontan dan langsung. Ini sering kita dapatkan Bapak Ibu. Na urang gepegah taubat. Contoh yang paling sering kita dapatkan, mereka-mereka yang ingin menikahkan anaknya. Wate jamun bro, wate jamun fasik, wate jamun sering melakukan kemaksiatan, tiba-tiba dihadapkan dengan satu perintah harus menjadi wali. Bejit ke wali untuk penikah anak. Tiba-tiba bertaubat bukan karena landasan ingin berhenti dari maksiat. Nyenit ladin tu akan pubut lom. Atau yang sering kita dapatkan, saat kita tanyakan kepada pemuda-pemuda khususnya yang ada di kota Luxmawe, umumnya di Aceh bahkan di Indonesia, kenapa engkau tidak hadir ke masjid? Kenapa engkau tidak hijrah? Kenapa engkau tidak taubat? Apa jawab mereka? Nanti untuk wate umu ka 60 tahun baru ulung jauh masjid. Untuk wate umu ka 50 tahun baru ulung sujud di masjid. Kalau demikian jawaban yang diutarakan oleh mereka,
berarti tidak termasuk dalam kategori salah satu syarat taubat nasuha. Ayyaqli'a 'anil ma'asi fil hali, berhenti daripada perilaku maksiat secara langsung. Watetanya kasadar ataupun ada orang yang mengingatkan kita, saat itu pula kita berhenti untuk melakukan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyandima 'ala ma fa'alahu, menyesal terhadap apa yang pernah kita kerjakan tempo dulu. Jamun tanya pernah tak cemecu, jamun tanya pernah berzina, dulu kita pernah berjudi, dulu kita pernah mabuk-mabukan, dulu kita pernah menghasut orang, dulu kita pernah membuat orang bertikai dan berselisih. Hari ini kita menyesal. Duduk kita di sepertiga malam di masjid merenungi dosa, tidak terasa air mata menetes. Itulah kalimat penyesalan. Namun yang sering kita dapatkan hari ini hamba Allah, ada orang-orang yang hijrah, orang-orang kata taubat hijrah, kamu ingat sehingga ke sujud masjid, tapi saat mereka ceritakan kepada kawannya terhadap kemaksiatan yang pernah dia kerjakan tempo dulu, bukan dengan rasa penyesalan tetapi dengan kebanggaan. Kiban kepegah ke kaku taubat. Jamun te bro ku poh urang nampa dumro, jamun ku mabuk, jamun ku mezina, kah baik mayang-mayang ngan kamu long urang beho. Disampaikan kemaksiatan yang pernah dia lakukan bukan dengan narasi penyesalan, namun melainkan karena kebanggaan. Kalau seperti itu hijrah dan taubat yang kita laksanakan, berarti belum termasuk dalam kategori taubat nasuha. Orang-orang yang taubat nasuha, saat dibicarakan menyangkut dengan kemaksiatan yang pernah dia kerjakan, meleleh air matanya, meleleh hatinya, serasa tidak ingin lepas dari ibadah, saking takut kepada azab yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tanpa mempublikasi kepada orang lain. Tingat lun tuan watelun buat ngenayah di cetruang. Tanya manusia, udip belagai nakih yang sabar apabila saat kita melihat kebaikan itu seperti kita letakkan barang dalam saku yang bolong. Kebaikan yang kita kerjakan seperti kita letakkan dalam saku yang bolong. Artinya saat kita lihat, kita letakkan kebaikan ataupun satu barang, kita lihat kembali wadai takalan karut uyup hanali. Artinya kita tidak pernah mengingat terhadap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, namun berbanding terbalik dengan kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Menyana maksiat jamun necok otanyan lagi nepeduk lamkih yang god. Wadai tengah tajak takalan li deh kemaksiatan lamkih danyo ru imatad. Sehingga setiap hari kita akan takut melakukan kemaksiatan, akan takut melakukan kejahatan. Kenapa? Takut kita kembali kepada dosa masa lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Syi'lun, kita berjanji ayyazima alla ya'uda ila zambi, berjanji tidak akan kembali kepada dosa masa lalu. Itulah hakikat taubat nasuha. Dalam beberapa definisi yang kami baca, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kalimat kuncinya taubat nasuha itu adalah orang-orang yang bercita-cita tidak akan lagi kembali kepada dosa masa lalu saat dia taubat dan sudah menyesal. Mamanya lagi orang pernikahan lagi dah pegah bunuh. Nyoranya kena pernikahan nyoranya taubat. Tengok karena lung agen sabu-sabu maka mekat sabu-sabu ulam. Jit ke bandar sabu-sabu kembali. Dulu saya ingin menikahkan anak, dulu saya pernah lakukan maksiat, satu hari saya taubat, besok saya akan terjerumus dalam hal kebiadaban yang sama. Menyelam hati golomna cita-cita orang Syi'lun untuk berhenti dan tidak berangan-angan tidak akan kembali kepada dosa masa lalu, berarti kita belum termasuk dalam kategori taubat nasuha. Bahkan ada orang yang saat taubat nya menjaga lung Allah dalam berarti hana wali ba dosa set. Tetapi kita harus punya angan-angan, punya upaya, punya cara kita ilah daya supaya be'ruhli lambut set. Yang keempat, getamah li Imam As-Suyuti, apabila ada dosa kita menyangkut dengan manusia, lakemah raddul mudallim. Lakemah orang yang pernah tanya aniaya,
Man ustaz, han mungkin urangnya han ada tohole, han ada depat le. Tanya kata hijrah, jamun tinggal gampung jino kata uruk sumawe. Apa yang harus kita lakukan? Laki tak anggap bahwa beliau akan memaafkan kita. Itu 4 kategori untuk syarat taubat nasuha. Maka kita bayangkan malam ini, adakah hal tersebut dalam hati kita? Yang selanjutnya sebagai motivasi dan semangat, Nabi Muhammad dalam beberapa hadis yang kami baca, beliau tidak pernah dosa. Nabi Muhammad itu maksum, tetapi taubat kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah. Aku taubat kepada Allah 100 kali setiap harinya. Nabi Muhammad diberi jaminan surga oleh Allah. Beliau punya kitab yaitu Al-Quran. Beliau punya umat dan menjadi Nabi terakhir yang paling mulia. Tidak akan dimasukkan surga orang lain sebelum Nabi Muhammad melangkahkan kaki masuk ke dalam surga. Tapi Nabi taubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali per hari. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain, fa astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, fa aksara min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Siapa Nabi kalau dibandingkan dengan kita? Beliau dijamin surga, tidak pernah melakukan dosa besar, bahkan dosa kecil, tetapi taubat dan beristighfar kepada Allah tidak mengenal ruang dan waktu. Maka malamnya orang Syi'lun, mari kita awali iktikaf kita dengan rasa dosa masa lalu. Kita hadir ke masjid untuk taubat kepada Allah, berhenti dari maksiat, menyesal dan berjanji tidak akan pernah kembali kepada dosa masa lalu. Dan semangat kita, Nabi saja sekali berNabi Muhammad taubat kepada Allah tidak mengenal ruang dan waktu. Semoga di ujung Ramadan nantinya kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, yang taat dan taubat kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ikuti prosesi i'tikaf ini dengan